bisa menyalakan video, menyalakan ya, biar saya kenal sama kalian. Nanti lama-lama saya nggak tahu kalian, karena saking online terus gitu ya. Sebenarnya sudah pernah ketemu ya di biologi mikrobiologi farmasi. Kalau yang ada masalah silahkan nyalain gitu ya. Ya belum mandi itu mah udah tahu lah, saya anak saya juga kalau kuliah nggak mandi tuh. Tapi tenang aja gitu ya. Kalau bisa saya biar bisa kenal gitu ya, bisa tahu kalian. Oke, saya sambil menunggu teman-teman kalian, saya buka untuk perkuliahan praktikum pemastian mutu sediaan farmasi untuk bidang mikrobiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat buat semuanya ya. Semoga walaupun Omikron atau apapun yang lewat, semuanya tetap sehat. Amin. Oke, jadi untuk pertama, karena kita baru masuk kuliah pertama kali gitu ya, jadi izinkan saya untuk nge-share pendahuluan kita. Baru saya nyimpen kayaknya lama tapi udah nggak apa-apa, bisa share screen-nya nanti untuk bukti gitu ya. Ini WhatsApp-nya cukup lama bukanya. Kemana WhatsApp saya nanti yang kebuka. Lemot. Lemot banget. Dan ini yang ingin saya buka nih, pendahuluan ini nih. Ini kok lama banget. Kalian sudah bisa melihat share screen saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, lemot berarti. Saya yang mau mematikan video nih kayaknya sinyalnya. Sinyalnya nggak bersahabat ternyata pagi ini. Oke, sambil menunggu ini pendahuluan, jadi untuk apa tuh namanya, untuk pertemuan dengan saya gitu ya, saya akan membawa mahasiswa gitu ya ke bagian pemastian mutu sediaan farmasi pada bidang mikrobiologi gitu ya. Nih mungkin semoga sudah terlihatkah share screen saya? Sudah, Bu. Makasih konfirmasinya. Jadi saya nanti loncat-loncat sendiri. Saya akan menjelaskan terkait pemastian mutu sediaan farmasi bidang mikrobiologi gitu ya. Jadi nanti 4 pertemuan ke depan gitu ya, kita akan membahas terkait QC mikrobiologi gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang diinginkan, ini saya ngopas dari, mengkopas dari ini ya, mengkopas dari pedoman akademik. Hilang. Jadi hitam doang di tempat saya. Bentar ya, tahu kenapa. Saya ulangi lagi. Sudah terlihat?
Sudah, Bu. Oke. Jadi capaian pembelajarannya yang diinginkan gitu ya. Ini adalah menerapkan ilmu teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan dan penjaminan mutu sediaan farmasi, mampu menjelaskan prinsip-prinsip penjaminan mutu sediaan farmasi dan mampu mengevaluasi mutu gitu ya. Nah, untuk bagian saya adalah mutu secara mikrobiologi, karena mutu itu kan ditetapkan secara kimia, secara fisika gitu ya, dan secara mikrobiologi. Untuk garis besar pengajarannya kita yang kalau ini CPMK yang saya ambil dari pedoman akademik kalian, jadi uji-uji mikrobiologi sama memahami dan menerapkan pemastian mutu dilihat dari aspek mikrobiologi ya. Ini garis-garis besar pengajarannya gitu ya. Nah, aspek mikrobiologi dalam PMSF tentu saja kita akan membahas terkait produk farmasinya gitu ya, dan lingkungan secara mikrobiologi, dasar-dasar analisis produk farmasi secara mikrobiologis, analisis cemaran mikroorganisme pada sediaan farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, sama pengujian produk farmasi secara mikrobiologi gitu ya. Ini aspek yang ingin kita berikan gitu ya. Nah, jadwal perkuliahannya hari ini kita akan membahas uji batas mikroorganisme. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan dalam bentuk tutorial video gitu ya. Jadi saya memberikan responsi dulu selama 1 jam. Ternyata saya bikin tutorial melalui video cukup panjang, jadi 1 jam. Setelah 1 jam kalian lihat video tutorial yang pelaksanaannya gitu ya. Kalau di lab seperti apa gitu ya. Itu nanti bisa dilihat gitu ya. Dan terakhir nanti saya akan memberikan tugasnya gitu ya. Tugas membuat laporan gitu ya. Karena ini online, nanti tugas dalam bentuk online ini berbeda tentu saja dengan yang nanti offline gitu ya. Minggu depan kayaknya kita kombinasi antara online dan offline tuh, karena offline-nya kan dimulainya bolehnya 1 Maret gitu ya. Nah, 1 Maret itu padahal hari Selasa. Jadinya mungkin kita kombinasi antara online dan offline gitu ya. Nanti yang berikutnya setelah uji batas mikroorganisme gitu ya. Oh ya, saya membahas hari ini. Setelah melakukan responsi, kalian mengerjakan tugas. Nah, pelaporannya besok hari Selasa kalian melakukan presentasi hasil tugas tersebut. Ya, berbeda dengan uji efektivitas pengawet, uji pirogen dan uji endotoksin ini kita lakukan secara offline, ya di lab. Lalu pertemuan keempat ujian praktikum. Ya, ini kira-kira yang akan kita lakukan karena uji efektivitas pengawet menggunakan mikroorganisme, uji pirogen dan endotoksin itu kaitannya dengan bahan yang ada di mikroorganisme, makanya ini yang akan kita lakukan. Ya. Untuk kriteria penilaian, kalau misalnya ada laporan dan kuis gitu ya, ini kalau ada kuis, ada laporan, ini persentase nilainya 50% gitu ya. Keaktifan kelas tentu saja ini kalau kelas secara hybrid nanti kemungkinan besar kenapa dibagi B1, B2 itu hybrid gitu ya. Tentu saja kita akan lihat untuk keaktifan kelas, kalau keterlambatan datang memang rada sulit katanya. Informasinya kalian hanya punya waktu 10 menit dari kondisi di kelas harus pindah ke kampus gitu ya. Jadi nanti ini kita ini kan aja gitu ya, untuk keterlambatan dan segalanya nanti kita bahas di kelas gitu ya. Tapi di sini keaktifannya mungkin penyerahan dari laporannya gitu ya, dan kondisi kuisnya. Jadi ini masih 10%-nya ini masih bingung nih karena antara online dan offline. Kalau online tentu saja keaktifan kelas mudah saya lihat gitu ya, tapi kalau offline gitu ya, kalian kan mengerjakan gitu ya, mungkin kerapian di meja gitu ya, meja kerja, karena kalau
mikrobiologi itu kondisi meja kerja itu sangat penting gitu ya, karena itu adalah sumber kontaminan gitu ya, sehingga memang kebersihan kerja itu akan dilihat di keaktifan kelas ini. Sama nilai ujian 40%. Ya, jadi kurang lebih nilai harian itu 60%, nilai ujian 40% untuk praktikum. Ya, nilainya sementara ini mutlak sesuai dengan apa tuh namanya yang ada di pedoman, gitu ya. Sementara ini, gitu ya, tidak rata-rata kelas. Oke, itu mungkin terkait pendahuluan. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Silahkan. Kalau untuk yang hybrid itu nanti yang menentukan ibu atau bagaimana, Bu? Gantian yang hybrid itu, jadi B1 misalnya pas uji efektivitas pengawet gitu ya, berarti B2-nya nanti pas uji endotoksin dan pirogen dia masuk. Tapi yang online di rumah pun kita akan berikan pengalaman yang ada di kampus gitu ya. Jadi pekerjaan teman kalian itu di syuting full apa yang dia kerjakan, sehingga yang di rumah itu harus memperhatikan gitu, supaya bisa bikin laporan. Paham sampai di sini? Dan pengerjaannya seperti apa itu juga benar-benar jadi dipasangi kamera di lab yang bentuk hybrid begitu. Tapi supaya pengalamannya sama gitu ya, jadi nanti gantian. B1 misalnya masuk yang minggu depan, maka B2-nya gantian minggu depannya lagi yang masuk ke kampus. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Harika. Ada lagi? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Jadi nanti untuk hari ini saya memang menggunakan kenapa menggunakan Zoom gitu ya? Karena memang mau cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan supaya kalian bisa mendengarkan video tutorial yang saya sudah rekam tadi pagi, baru tadi pagi direkamnya. Karena memang ini ya pengennya update terus gitu, jadi selalu baru. Jadi nanti bentuk tutorialnya dari saya langsung gitu ya. Terus habis itu kalian mengerjakan laporannya, saya izin share screen laporannya biar bisa membayangkan gitu ya. Jadi laporan hari ini itu dalam bentuk PowerPoint nanti gitu ya. Ini sudah saya bagi, memang belum selesai tapi memang karena tadi baru selesai rekam. Jadi nanti kelompoknya akan saya bagi menjadi 4 mahasiswa. Sementara ini kemungkinan nanti kalau di praktikum yang hybrid tergantung ini ya, tergantung kondisi gitu ya, tergantung kondisi seperti apa. Tapi sementara ini untuk yang online saya bagi menjadi ini gitu ya. Nanti ini saya share. Nah, karena hari ini uji batas mikroba, berarti kalau kalian dikasih produk kayak kelompok 1 saya kasih sediaan obat tradisional pada produk jadi berupa sediaan kapsul Sambiloto. Nah ini kalian tuliskan di PowerPoint-nya bahwa kasusnya adalah ini, gitu ya. Nah karena kasusnya ini gitu ya, padahal uji batas mikroorganisme sebentar ya. Kalian lihat nanti sebenarnya di video sudah ada ya. Jadi kalau obat tradisional ini apa tuh namanya persyaratannya gitu ya. Nah persyaratan ini ya harus dilakukan semua gitu. Jadi harus melakukan ALT, melakukan AKK, melakukan E. coli, Enterobacter, Clostridia, Salmonella dan Shigella. Ini dilakukan semua, bikin prosedurnya gitu ya. Karena 4 orang saya rasa cukup, bisa berbagi gitu ya. Nah, setelah menjelaskan prosedur, saya lebih senang kalau prosedurnya dalam bentuk sistematika gitu ya, sistematik gitu saja gitu ya. Tapi kalau misalnya kesulitan ya kalian dalam bentuk narasi gitu ya. Bagaimana prosedurnya sebenarnya sudah saya jelaskan di video ya. Di video memang hanya cara pengerjaannya saja gitu ya, cara pengerjaannya saja.
Nah, untuk hasilnya, karena namanya laporan itu harus ada hasil gitu ya, nantilah hasilnya akan saya sediakan gitu ya. Jadi karena tadi kalau obat tradisional itu mengerjakan ALT, mengerjakan AKK, maka saya akan sediakan data ALT-nya bagaimana, AKK-nya bagaimana gitu ya. E. coli-nya bagaimana, Enterobacteriaceae-nya bagaimana, Clostridia-nya bagaimana gitu ya. Tapi saya menulisnya di sini kayak hasil Clostridia gitu atau hasil E. coli itu saya tulis hanya positif. Nah, hasil positifnya itu kalian lihat, cari di internet bagaimana melihat hasil positif gitu ya. Jadi kayak di sini contohnya, di nanti yang PowerPoint yang saya berikan, yang saya jelaskan itu adalah yang saya jelaskan secara detail itu E. coli ya. Aduh, ini muat banget. E. coli ya. Cara ALT. Nah, ini cara E. coli. Saya di sini beberapa menunjukkan gambarnya. Kalau E. coli ditanam di Mekonke, gambarnya seperti ini. Saya dapatnya juga dari internet, sehingga kalian hasil positifnya pun harus ditunjukkan seperti apa. Saya yakin ada di internet, gitu ya, karena pengujian mikrobiologi ini kan tidak cuman sampel obat gitu ya, tidak cuma sampel produk farmasi, tapi juga sampel klinik pun ya hasilnya kalau E. coli ditanam di Mekonke agar ya seperti ini. Artinya orang analis kesehatan, kedokteran gitu sama aja gitu ya, hasilnya pasti ada. Jadi kalian bisa cek gitu ya. Termasuk identifikasinya juga gambarnya kalian sediakan. Gitu ya. Sampai di sini untuk cara membuat laporan hari ini, paham? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan Mbak Farika. Bu, ini jadi laporannya isinya kasus, prosedur, sama hasil ya, Bu? Ya, betul sekali. Oh iya, Bu, nanti Betul. itu PowerPoint-nya yang Ibu barusan jelaskan itu di-share apa enggak ya, Bu, di Adlib? Di-share. Oh iya. Termasuk saya menjelaskan pakai omongan seperti ini. Karena 3 paralel, jadi saya sengaja bikin video gitu ya. Rada ini biar ada apa tuh namanya, irit energinya gitu ya. Tetapi masing-masing 3 paralel itu pasti berbeda kasus yang akan saya berikan. Gitu ya. Hanya persis pada saat ininya saja, memberikan materi saja. Baik video maupun PowerPoint akan diberikan. Cuman supaya kalian gatek itu apa ya, memperhatikan, maka videonya dulu yang saya share. Gitu ya, di akhir pertemuan baru PowerPoint-nya saya bagikan barengan dengan laporan ini, tugas laporan uji batas ini kalau saya sudah menyelesaikan. Gitu? Mbak Farika, paham ya? Paham, Bu. Bu, izin bertanya Ya. lagi. Kan? Untuk batas waktu laporannya itu bagaimana ya, Bu? Batas waktunya besok. Jadi karena itu harus dipresentasikan, kan kita itu kalau mikro itu kan Senin Selasa gitu ya. Kenapa Senin Selasa? Karena sebenarnya kalau offline kita membutuhkan waktu inkubasi gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini baru bisa dilihat besok gitu kan. Makanya 2 hari kalau mikro. Ada jadwalnya lagi kan ya, besok jam yang sama, 8.30. Artinya 24 jam lah waktunya. Begitu Mbak Farika? Baik, Bu, terima kasih. Langsung gaspol pokoknya. Jadi nanti silahkan kalian ini ya, memperhatikan ini. Kalau misalnya selama perjalanan kalian diskusi dengan temennya ada masalah nggak jelas gitu ya, terkait pembagian ini, silahkan nanti WA saya gitu ya. WA-nya di mana gitu ya. Saya rasa kopinya sudah punya nomor saya, ataupun di pendahuluan tadi juga ada ya nomor WA saya gitu ya. Ya. Baiknya WA gitu ya, tidak call. Karena kalau call kemungkinan kalau saya membutuhkan menjelaskan yang lebih rinci, memang saya yang nanti akan menelpon.
Gitu, ada lagi pertanyaan? Karena nanti jam 9 saya sudah share ini ya, apa tuh namanya? Share materi. Share ininya, responsinya. Udah cukup jelas? Iya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin print screen untuk semuanya. Dan jangan lupa absensi ya. Absensi di Adlink, karena itu saya pakai untuk presensi yang itu ya, ngeklik itu kalau kalian komentarkan kelihatan di laporannya. Oke, saya rasa cukup. Jam 9 nanti akan muncul video responsi saya. Silahkan diperhatikan gitu ya. Dan nanti akan digunakan untuk memahami prosedur di uji batas ini. Terima kasih. Sampai ketemu